Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Jangan lupa mengucapkan syukur ya. Bersama-sama kita mengucapkan Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, senyum ceria. Yes! Hari ini kita akan belajar bersama untuk merawat lingkungan. Bagaimana ya caranya? Kasih tahu nggak ya? Nah, iya, dengan cara kita menyayangi lingkungan, merawat lingkungan. Apalagi ya? Gimana sih caranya merawat lingkungan atau menyayangi lingkungan? Ayo kita saling sayangi lingkungan. Yeay! Kita mulai ya. Langkah pertama, ada apa ya di situ? Ada gambar rumah. Maksudnya apa ya? Tuh, ada poin yang pertama. Yang pertama yang kita lakukan yaitu memulai dari lingkungan rumah. Hal yang paling sederhana dan yang bisa kita lakukan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan adalah dengan menjaga kebersihan rumah dan halaman. Karena kebersihan rumah dan halaman akan membuat kita menjadi lebih terbiasa untuk membersihkan lingkungan lainnya. Pastikan kita selalu menyapu rumah setidaknya 2 kali dalam sehari. Sapu juga halaman rumah setidaknya 2 kali dalam seminggu. Nah, selanjutnya adik-adik, selain harus menyapu halaman, itu pun tidak cukup kalau kita membuangnya masih sembarangan. Jadi, alangkah baiknya buanglah sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah sembarangan tempat. Hal terpenting dalam menjaga kebersihan lingkungan adalah untuk tetap membiasakan hal-hal baik seperti kebiasaan membuang sampah pada tempatnya. Jangan membiarkan sampah bertebaran di mana-mana tanpa peduli untuk membuangnya di tempatnya. Bahkan jika memungkinkan, selalu menanamkan pada diri kita masing-masing untuk tetap menjaga kebersihan dengan memungut sampah yang berserakan di jalanan. Membuangnya pada tempat yang seharusnya walaupun kita bukanlah petugas kebersihan. Jadi, ketika kita membuang sampah pada tempatnya, tidak hanya tugas dari petugas kebersihan ya, akan tetapi dimulai dari diri kita sendiri dan juga warga yang lainnya, supaya lingkungan kita tetap nyaman, bersih, dan aman dari penyakit. Nah, teman-teman, selain membuang sampahnya pada tempatnya, dan juga memisahkan jenis sampah, itu pun tidak cukup ya sampah 1 atau 2. Perlunya kita memperbanyak tong sampah atau tempat sampah. Orang-orang seringkali membuang sampah sembarangan dikarenakan kurangnya jumlah tong sampah yang tersedia. Jadi, perbanyaklah jumlah tong sampah di jalanan maupun di sekitar lingkungan rumah ya. Dan jangan lupa sesuaikan dengan jenis-jenis sampah. Contoh, tong sampah anorganik berbeda dengan tong sampah anorganik.
dengan membedakannya melalui warna. Ada warna hijau, biru, dan kuning. Dan juga ada yang merah. Nah, iya adik-adik, membuang sampah pada tempatnya itu pun juga tidak cukup loh. Perlunya kita juga memisahkan jenis sampah. Nah, menggunakan jenis tong sampah yang berbeda. Untuk sampah anorganik dan sampah organik adalah hal yang baik. Karena sampah organik adalah sampah yang bisa diolah dan dijadikan pupuk. Sedangkan sampah anorganik, sebagian dari sampah tersebut juga bisa dijadikan furnitur tertentu. Memisahkan kedua jenis sampah ini akan membantu dalam proses pengolahan. Bagaimana? Mau pilih memisahkan jenis sampah apa membiarkan menumpuk menjadi satu seperti gunung? Ya, pastinya memisahkan jenis sampah ya. Selain dapat mempermudah kita mengolah tempat sampah yang kita gunakan, ketika memisahkan jenis-jenis sampah akan banyak ruang dan tidak terlalu membebani kita untuk menghimpun sampah-sampah seperti tumpukan gunung yang dikelilingi. Langkah selanjutnya adalah meremukkan sampah. Kebanyakan sampah anorganik seperti botol plastik maupun kardus dan lainnya akan membuat volume sampah menjadi lebih banyak. Jadi, hal penting yang bisa dilakukan untuk mengurangi jumlah volume sampah adalah dengan meremukkannya. Meremukkan sampah ini tidak hanya mengurangi volume sampah yang ada ya, namun juga berperan untuk meminimalisir penggunaan ulang sampah yang merugikan. Misalnya saja, oknum yang menggunakan sampah botol minuman untuk digunakan kembali tanpa proses sterilisasi. Apa itu proses sterilisasi? Yaitu proses kebersihan ulang. Seperti itu adik-adik. Nah, selanjutnya sosialisasi atau pendidikan terkait sampah. Ya, melakukan penyuluhan atau sosialisasi adalah hal yang diperlukan agar orang-orang mengetahui bagaimana pentingnya upaya dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ini akan menyadarkan banyak orang terkait bahayanya lingkungan yang kotor dan memotivasi agar bisa menjaga dan menyayangi lingkungan. Karena yang melakukan sosialisasi atau membuang sampah sembarangan tidak hanya kita berdua ya adik-adik, Kak Dewi dan juga adik-adik, tapi seluruh warga yang ada di bumi ini. Apalagi warga Indonesia harus tetap menjaga kebersihan lingkungan. Yuk bersaling sayangi lingkungan. Selanjutnya ada kegiatan gotong royong. Hal ini sangat penting juga loh. Hal penting lainnya adalah untuk selalu rutin membiasakan kebiasaan gotong royong bersama warga setempat. Kenapa? Karena ini tidak hanya membantu membersihkan lingkungan sekitar, namun juga akan membantu dalam mempererat jalinan kerjasama antar warga setempat. Biasanya, kegiatan gotong royong ini akan dilakukan setidaknya sekali dalam 1 minggu.
agar lingkungan benar-benar bersih dari sampah. Jadi, sangatlah penting untuk menjaga kekompakan antar warga agar bisa sama-sama untuk mewujudkan kebersihan lingkungan yang dibutuhkan oleh semua orang. Selanjutnya, penutupan saluran air. Menutup saluran-saluran air yang ada juga merupakan tindakan yang bisa dilakukan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Karena biasanya saluran air yang terbuka akan memicu banyak orang membuang sampah sembarangan dan menjadikan saluran tersebut sebuah sarang sampah dan sumber berbagai penyakit. Aduh, sedih sekali kalau melihat warga harus membuang sampah di selokan atau di saluran air, maka nanti akan menjadi sarang penyakit. Tidak mau. Selanjutnya adalah menciptakan bank sampah. Bank sampah di sini bukan tempat penyimpanan uang ya adik-adik, melainkan suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah. Dan hasil dari pengumpulan sampah yang sudah dipilah akan disetorkan ke tempat pembuatan kerajinan dari sampah atau ke tempat pengumpul sampah. Bank sampah bisa menjadi salah satu solusi terutama untuk sampah-sampah yang berasal dari rumah tangga. Bank sampah adalah sebuah program yang mengajak masyarakat mulai sadar untuk memilah sampah organik dan non-organik. Selanjutnya ada mendaur ulang. Ada banyak jenis sampah yang akan mengotori lingkungan sekitar yang sebenarnya bisa didaur ulang dengan baik. Misalnya, memanfaatkan kaleng dan botol bekas untuk dijadikan wadah apapun. Contoh, sampah plastik bisa dijadikan sebuah wadah atau baskom untuk ibu rumah tangga dalam menempatkan sayuran dan lain sebagainya melalui proses daur ulang sampah. Kaleng bekas biasanya dirubah menjadi sebuah pot bunga dan kita bahkan bisa menghiasnya sesuai dengan kesukaan adik-adik, mau digambar Upin Ipin, gambar Dora, gambar kucing. Ini akan menjadi hal yang positif dibandingkan membiarkannya menjadi sampah yang menumpuk, sehingga banyak lalat yang menghimpun dan akan menimbulkan penyakit. Sedih sekali. Selanjutnya ada pembuatan pupuk kompos. Pupuk kompos bisa dibuat dari sampah organik loh, daripada membiarkannya terbengkalai dan membusuk hingga menimbulkan bibit penyakit. Lebih baik jika diolah menjadi pupuk kompos yang berguna bagi pertanian dan perkebunan. Selain itu, kita bisa membuat taman kecil di depan rumah dengan menanam bunga-bunga yang kecil, bunga-bunga indah seperti bunga mawar, bunga melati, bunga Yolanda, dan lain sebagainya yang akan dibantu perkembangannya melalui pupuk kompos. Nah, proses yang terakhir nih, yaitu penghijauan. Siapa sangka untuk mewujudkan lingkungan yang sehat, rindang, dan asri, nyaman, apalagi aman bisa dilakukan dengan mudah ya. Salah satunya adalah
dengan proses penghijauan. Ajaklah tetanggamu, saudaramu, keluargamu untuk menanam banyak bibit pohon di lingkungan sekitar. Dengan banyaknya pepohonan yang ada, maka lingkungan akan menjadi makin bersih dan asri. Tanaman akan mendaur ulang udara yang tidak sehat menjadi lebih sehat dan membuat kita menjadi lebih mudah mendapatkan udara yang bersih, menghirup udara yang sehat untuk kesehatan organisme tubuh kita. Jadi demikianlah 12 cara menjaga kebersihan lingkungan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mendapatkan lingkungan yang bersih berarti menghindari penyebaran bibit penyakit dan juga membangun rasa nyaman dan aman di lingkungan sekitar, apalagi di seluruh dunia. Selamat belajar, berjuang, dan juga bersaling menyayangi lingkungan. Semangat adik-adik, sampai jumpa lagi sama Kak Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.